Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya Sayyid Muhammad Fikri Assagaf dan rekan saya Yogi Adnal Fatirullah Poleh akan membawakan materi analisis laporan keuangan, yaitu laporan arus kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk efisiensi waktu, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian laporan arus kas, yang dimana arti sempit dari laporan arus kas tersebut yaitu sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dalam sebuah perusahaan. Yang tercantum di PPT, yang itu laporan arus kas atau cash flow, merupakan laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk, penerimaan, dan kas yang keluar, yaitu pengeluaran dari suatu perusahaan. Kemudian masuk ke materi kedua, yang itu fungsi dari laporan arus kas itu sendiri, yang dimana sebagai prediksi cash flow pada periode berikutnya berdasarkan data saat ini, yang dimana mengetahui kondisi kas keuangan perusahaan yang sesungguhnya adalah salah satu fungsi laporan arus kas tersebut, yang berisi mengenai catatan perubahan pada kas atau setara kas, yang dikutip yaitu dalam tanda kurung investasi jangka pendek yang amat liquid atau cair. Kemudian masuk ke materi ketiga, yaitu tujuan arus kas itu sendiri. Tujuan arus kas itu sendiri memiliki tujuan utama, yaitu bagi perusahaan dalam membuat laporan ini adalah mendapat informasi valid yang disajikan terkait pengeluaran dan penerimaan uang kas pada periode tertentu, yang dimana tujuan utama ini masuk pada poin 1, yaitu memprediksi arus kas di periode berikutnya berdasarkan data dari laporan keuangan arus kas pada periode saat ini. Kemudian lanjut di nomor 2, menentukan pembayaran mana saja yang wajib dibayarkan sesuai kemampuan perusahaan. Kemudian ketiga, sebagai dasar untuk mengambil keputusan para manajer keuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai pelaporan terkait laba bersih apabila ada perubahan terhadap kas perusahaan. Lanjut ke manfaat arus kas itu sendiri, yang dimana pada umumnya manfaat laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas, yang dimana penjelasan ini tercantum dalam poin 1, yaitu memberikan informasi terkait arus kas yang terjadi. Kemudian poin 2, yaitu memudahkan perusahaan untuk melakukan evaluasi, melihat efisiensi kas perusahaan selama setahun kebelakangan untuk efisiensi kas di tahun berikutnya. Kemudian 3, yaitu perusahaan menjadi lebih mudah dalam mengukur keberhasilan bisnis. Dan 4, menjadi acuan peningkatan investasi suatu perusahaan. Sekian dari materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke teman saya untuk melanjutkan materi arus kas yang kami paparkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi pencatatan laporan arus kas. Dalam laporan arus kas biasanya akan ada 3 klasifikasi utama dalam pencatatannya, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Poin pertama yang kita bahas yaitu aktivitas operasional atau operating. Aktivitas ini merupakan kumpulan dari aktivitas yang dapat mempengaruhi kas atau keuangan perusahaan. Aktivitas ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu aktivitas masuk dan aktivitas keluar. Aktivitas operasi dari kas masuk umumnya berasal dari penerimaan atau penjualan barang dan jasa, atau dari penerimaan yang dihasilkan dari pemberian pinjaman. Sedangkan aktivitas operasi dari
Kas keluar biasanya berasal dari pembayaran gaji karyawan, pembayaran kebutuhan perusahaan seperti pajak kepada pemerintah ataupun utang dan pinjaman kepada perusahaan. Contohnya, penjualan barang atau jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, perlengkapan yang umumnya diperkirakan kurang dari setahun, utang kepada supplier, dan beban operasional lainnya. Lanjut poin kedua yaitu laporan catatan investasi atau investing. Aktivitas arus kas ini berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran dana yang memiliki keterkaitan dengan pembelian atau penjualan aktiva tetap, yaitu kekayaan perusahaan yang memiliki manfaat dalam jangka waktu yang lama dan tidak untuk diperjualbelikan, seperti gedung, tanah, pertokoan, atau gudang untuk menunjang kegiatan perusahaan. Arus kas pada aktivitas ini biasanya berasal dari penjualan aktiva tetap seperti penjualan properti, sedangkan arus keluar pada aktivitas ini bersumber dari pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap. Contohnya pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Dan poin terakhir yaitu poin ketiga terkait dengan pendanaan atau financing. Aktivitas pendanaan biasanya berasal dari transaksi yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan modal, di mana arus masuk dapat bersumber dari penjualan surat berharga ekuitas, misalnya saham perusahaan, atau bisa juga berasal dari penerimaan obligasi. Sedangkan arus keluar pada aktivitas ini berasal dari pembelian saham dan pembayaran utang jangka panjang untuk memperoleh kembali saham. Contohnya, penyetoran modal awal, utang bank, atau obligasi, dan penerbitan saham. Ya, lanjut materi selanjutnya yaitu mengapa perusahaan harus membuat laporan arus kas. Yang pertama, melihat posisi keuangan menjadi lebih mudah. Yang kedua, menjadi poin untuk menilai perusahaan. Dan yang ketiga, perencanaan masa depan. Yang pertama, melihat posisi keuangan menjadi lebih mudah. Posisi keuangan perusahaan yang terus bergerak akan lebih mudah dilihat dan dimonitor melalui laporan arus kas. Jika terlihat arus kas menunjukkan nilai yang positif, maka perusahaan mendapat laba. Sedangkan jika menunjukkan angka yang negatif, maka perusahaan mengalami defisit. Yang kedua, menjadi poin untuk menilai perusahaan. Dengan laporan arus kas, Anda juga dapat dengan mudah melihat keuangan perusahaan, termasuk investasi perusahaan yang dapat diperlihatkan kepada investor, sehingga bisa menjadi nilai tambah dan memberikan dampak positif bagi perusahaan tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu perencanaan masa depan. Laporan ini juga bisa menjadi acuan perusahaan untuk merencanakan masa depan bisnisnya, di mana dengan laporan ini Anda dapat mengetahui kondisi keuangan juga mempermudah dalam melakukan evaluasi untuk perusahaan. Selain itu, juga dapat memperhitungkan strategi keuangan yang lebih matang untuk masa yang akan datang. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu penyusunan laporan arus kas. Dalam menyusun laporan arus kas biasanya dibedakan menjadi dua cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dari isi laporan, kedua metode tersebut tidak ada bedanya, yang ada hanya dari cara penyusunan laporannya, yakni dari aktivitas operasionalnya. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu metode langsung. Menyusun laporan arus kas dengan metode langsung dirasa tidak begitu sulit. Pencatatan yang biasanya dilakukan dalam metode langsung cukup mudah karena sudah terbagi ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Metode ini aliran kas dari kegiatan operasional dibagi menjadi 2, yakni kas masuk dan keluar. Lalu disusun lagi menjadi beberapa jenis pengeluaran dan penerimaan kas. Keuntungan menyajikan laporan arus kas metode langsung adalah kamu bisa mengetahui dari mana saja sumber dana dan pemakaian dana kas di dalamnya. Namun, yang menjadi kekurangan dari metode langsung ini adalah pencarian data yang tidak mudah dan memakan waktu. Singkatnya, kelebihan dan kekurangan metode langsung yaitu yang pertama,
laporan penyusunannya berdasarkan buku kas atau bank. Yang kedua, karena penyusunannya berdasarkan dari buku kas, maka ketika melakukan pencatatan tiap transaksi arus kas harus segera digolongkan ke dalam 3 jenis kegiatan atau aktivitas. Hal ini supaya memudahkan saat penyusunan laporannya. Sementara pada format metode langsung ada beberapa jenis penerimaan kas dan pembayaran yang umum dilakukan, yaitu penerimaan kas dari konsumen atau pelanggan, pembelian atau pembayaran kepada supplier, ketiga pembayaran gaji karyawan, keempat pembayaran pajak dan bunga, kelima pembayaran kas dari pembelian berupa aset tetap, keenam penerimaan kas yang didapat dari penerbitan saham, dan lainnya. Seperti yang sudah disebutkan bahwa laporan arus kas metode langsung memberikan kepada pembaca atau pengguna laporan keuangan informasi yang cukup mengenai dari mana saja penerimaan tersebut dan pembayaran dilakukan ke siapa saja. Investor, kreditor, serta pihak manajemen dapat melihat dengan jelas dana yang dikumpulkan perusahaan bersumber dari mana dan kemana perusahaan melakukan pembayaran. Berbeda halnya dengan metode tidak langsung, di mana detail informasi tersebut tidak dicantumkan. Berikut ini merupakan contoh laporan arus kas menggunakan metode langsung. Dapat dilihat dari manajemen keuangan network, laporan arus kasnya untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2019, di mana arus kas dari aktivitas operasi, kas yang diterima dari pelanggan senilai Rp7.500.000, dikurang pembayaran kas untuk beban dan pembayaran untuk kreditor senilai Rp4.600.000. Arus kas bersih dari kegiatan operasi yang dihasilkan yaitu Rp2.900.000. Lanjut, arus kas dari kegiatan investasinya yaitu pembayaran kas untuk pembayaran tanah senilai Rp20 juta. Arus kas dari kegiatan pendanaan, kas yang diterima dari investasi pemilik Rp25 juta dikurang dengan FRIVE oleh pemilik senilai Rp2 juta. Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan yaitu Rp23 juta. Arus kas bersih dari saldo kas 31 Januari 2019 yaitu Rp5.900.000. Kita lanjut metode kedua yaitu metode tidak langsung. Pada penyajian laporan kas melalui metode tidak langsung, penyusunan laporannya dimulai dari laba bersih dan kemudian menyesuaikannya untuk penerimaan dan beban yang tidak melibatkan pemasukan dan pembayaran kas. Metode tidak langsung ini berdasarkan laporan laba rugi dan juga melihat dari neraca keuangannya. Keuntungan menyajikan laporan kas dengan metode tidak langsung yaitu data yang disajikan lebih terfokus pada perbedaan antara laba bersih dan aliran kas dari kegiatan operasional. Maka metode tidak langsung ini bisa disimpulkan sebagai berikut. Penyusunan laporan arus kas berdasarkan laporan keuangan perusahaan yakni laba rugi dan neraca. Kedua, tidak memerlukan penggolongan terhadap aliran transaksi kas. Pengelompokan kegiatan transaksi disusun dengan melihat dari akun atau rekening yang terdapat pada laporan keuangan. Berikut contoh dari laporan arus kas metode tidak langsung. Yang pertama ada laporan neraca perusahaan dari PT Ajaib untuk periode yang berakhir Desember 31 2016. Dari asetnya yaitu kas pada 31 Desember 2016 yaitu 90.000 dan 31 Desember 2015 yaitu 100.000. Piutang usaha 123.000 pada Desember 2016 dan 100.000 pada Desember 2015. Selanjutnya perlengkapan yaitu senilai 56.000 pada Desember 2016 dan 64.000 pada Desember 2015. Selanjutnya paten senilai 54.000 Desember 2016 dan 70.000 pada Desember 2015. Selanjutnya kendaraan dengan nilai 100.000 pada Desember 2016 dan 50.000 pada Desember 2015. Dan akumulasi penyusutan kendaraan senilai 80.000
pada tahun 2016 dan 40.000 pada Desember 2015. Selanjutnya gedung 200.000 pada Desember 2016 dan 100.000 pada Desember 2015. Adapun akumulasi penyusutan gedung 50.000 pada Desember 2016 dan 25.000 pada Desember 2015. Tanah pada Desember 2016 yaitu senilai 2 juta dan Desember 2015 senilai 1.500.000. Jadi total aset tahun 2016 yaitu Rp2.493.000 dan total aset Desember 2015 Rp1.919.000. Lanjut pada kewajiban perusahaan yaitu utang usaha pada tahun 2016 yaitu Rp500.000 dan pada tahun 2015 Rp200.000. Utang karyawan Rp324.000 pada tahun 2016 dan Rp186.000 pada tahun 2015. Utang pajak Rp700.000 pada tahun 2016 dan Rp56.000 pada tahun 2015. Jadi total kewajiban tahun 2016 Rp1.524.000 dan total kewajiban pada tahun 2015 Rp442.000. Lanjut ke ekuitas, saham biasa senilai Rp700.000 pada tahun 2016 dan Rp200.000 pada tahun 2015. Laba ditahan Rp269.000 pada Desember 2016 dan Rp1.277.000 pada Desember 2015. Jadi total ekuitas pada tahun 2016 Rp969.000 dan Desember 2015 senilai Rp1.919.000. Dari laporan keuangan neraca PT Ajaib diketahui pada kolom hasilnya terdapat selisih antara tahun 2016 dan 2015. Yang pertama, kelompok aktiva atau aset apabila terdapat nilai yang positif berarti ada pengeluaran arus kas, sedangkan jika nilai minus maka ada kas yang masuk atau penerimaan. Kedua, kelompok pasiva. Untuk kelompok pasiva jika nilai positif artinya terjadi penerimaan arus kas, sementara jika nilai minus terjadi pengeluaran arus kas. Kita lanjut pada PT Ajaib laporan arus kas metode tidak langsung untuk periode yang berakhir Desember 31 2016. Aktiva operasi yang pertama ada pendapatan bersih senilai Rp1.545.000, kenaikan piutang sebesar Rp23.000, kenaikan utang usaha Rp300.000, kenaikan utang karyawan Rp138.000, kenaikan utang pajak Rp644.000 dan keenam keuntungan dari penjualan perlengkapan senilai Rp45.000. Selanjutnya keuntungan dari penjualan tanah Rp400.000, beban amortisasi paten Rp16.000, beban depresiasi kendaraan Rp25.000, beban depresiasi gedung Rp40.000. Kas diterima dari aktivitas operasional yaitu Rp2.240.000. Lanjut ke aktivitas investasi. Penjualan perlengkapan seharga Rp65.000, pembelian perlengkapan Rp12.000, penjualan tanah Rp1.400.000, pembelian tanah Rp1.500.000, pembelian kendaraan Rp50.000 dan pembelian gedung Rp100.000. Kas digunakan untuk aktivitas investasi yaitu Rp197.000. Lanjut aktivitas pendanaannya yaitu pembayaran dividen seharga Rp2.553.000. Selanjutnya penerbitan saham biasa Rp500.000. Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Rp2.053.000. Kas 1 Januari 2015 yaitu Rp100.000, kas digunakan Rp10.000, kas 31 Desember 2015 Rp90.000. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu perbedaan cash flow statement metode langsung dan tidak langsung atau laporan arus kas langsung dan tidak langsung. Yang pertama, dari penyajian laporan arus kas kedua metode ini
Perbedaan pertama terletak pada bagian kegiatan operasional perusahaan, kegiatan investasi, serta kegiatan pendanaannya. Yang kedua, pada metode arus kas tidak langsung, cara perhitungan dimulai dari bawah ke atas. Di dalam laporan laba rugi, selain itu bisa juga dimulai dari perhitungan laba bersih. Di dalam penyajian metode langsung, ada beberapa perhitungan yang dikeluarkan, yaitu beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, serta utang. Item-item tersebut dihilangkan dari kegiatan operasi. Di sisi lain, laporan kas menggunakan metode langsung memiliki masalah dalam pembuatannya yang cukup rumit dan memakan waktu, karena tidak semua kegiatan perusahaan atau bisnis tercatat dan menyimpan semua informasi transaksi dari konsumen dan kepada supplier dengan detail. Kegiatan bisnis umumnya disusun dalam laporan laba rugi dan neraca, di mana dalamnya terdapat total penjualan, aset, persediaan, serta investasi yang lainnya. Metode ini cukup melelahkan bagi kebanyakan perusahaan untuk bisa mengumpulkan informasi lebih mendetail. Maka dari itu banyak yang pada akhirnya menyukai menyajikan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Selain itu, metode ini sangat umum digunakan oleh sebagian besar perusahaan. Hal itu dikarenakan waktu yang dibutuhkan dan tingkat kesulitan dalam mencatat semua macam pengeluaran dan penerimaan kas tidak serumit metode langsung. Ya, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.